Puji Tuhan, saudara-saudaraku, seiman, sekasih sepadan, dimanapun berada, yang percaya kepada Yesus Kristus, khusus kita umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, dimana pada pagi hari berbahagia ini kembali kita buat firman Tuhan di channel kita, di YouTube kita, Jurnal Polisi Online. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana akhir tahun ini telah kita menempuh tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Tahun 2022 telah kita meninggalkan tahun 2021, di mana saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, beberapa tahun ini banyak kita hadapi, banyak pergumulan, banyak pengujian, banyak pencobaan yang kita lewati. Bahkan COVID-19, virus corona, terkadang yang kita hadapi di ambang maut kematian. Tetapi karena kita masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga penyertaannya, lawatan tangannya, Dia tolong kita, Dia lawat kita, Dia tuntun kita sampai saat ini di tahun 2022. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana tahun 2021 kita mengingat hari kelahiran Yesus Kristus, mengenang segala pengorbanannya dalam kelahirannya yang akan memberikan kedamaian di bumi ini, sekalipun terkadang masih banyak juga masalah yang kita hadapi. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, jadikanlah tahun 2022 ini nantinya semakin iman kita kuat, semakin mampu kita, karena kita tidak tahu apa yang lagi akan kita hadapi di tahun 2022, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Biarlah kiranya mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam keimanan kita, di dalam jiwa pemikiran kita, di dalam keibadahan kita, di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita semakin kuat di tahun 2022 ini. Kemungkinan besar banyak orang tidak mengerti apa sih sebenarnya arti kelahiran daripada Yesus Kristus. Arti kelahiran daripada Yesus Kristus ialah menebus segala noda dosa manusia. Di zaman-zaman dahulu, Dia mengorbankan jiwa dan tubuh melainkan darah yang mengalir untuk menebus dosa kita. Kelahiran Yesus Kristus itu sebenarnya, saudara-saudaraku, sangat menyedihkan. Dia lahir supaya kita tidak keliru dalam kebenaran Tuhan. Dia membenarkan kebenarannya dalam firman kebenarannya, yang untuk menebus segala dosa manusia sudah berkelimpahan. Yang seiman, sekasih, sepadan, dimanapun berada nantinya saudaraku saya sharekan ini, ingatlah, mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi nyata. Sebenarnya kita, saudara-saudaraku,
dalam kelahiran Tuhan Yesus ini, kita harus meneteskan air mata kepada Dia. Seharusnya kita meneteskan air mata karena Dia menahan segala beban selama Dia masih di bawah kolong langit dan di atas bumi pada masa itu. Tujuan daripada Tuhan dalam kelahirannya, supaya dunia ini mengerti ada Allah, supaya dunia ini mengerti ada Tuhan yang menjelma berbentuk manusia oleh keajaiban dan mujizat keilahiannya dalam kelahirannya dari seorang perempuan yang tidak memiliki suami yang tidak ada hubungan kaitan intim, sekalipun setelah dia lahir ada suami daripada Bunda Maria. Sebuah momen kelahiran daripada Tuhan Yesus adalah, saudara-saudaraku, marilah kita semakin teguh kepada Tuhan. Marilah kita menjerit kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakanlah jiwa dan pemikiran kita, hati kita mengucap syukur kepada Yesus Kristus atas segala penyertaan, atas segala penebusan segala noda dan dosa kita di zaman nenek moyang kita dahulu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, biarlah bila kita mengenang-mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di hari akan datang, menunduk dirilah kepada Tuhan. Ikutlah mengalir bagaikan air yang mengalir. Menunduk dirilah bagaikan padi. Menunduk dirilah kepadanya dan mengucap syukur. Dia yang sengsara, dia yang merana, tetapi kita yang bersuka cita atas segala pengorbanan penyertaannya. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, di mana tahun 2022 ini, mari kita tegakkan keimanan kita. Mari kuatkan energi kita kepada Tuhan. Mari kuatkan komunikasi kepada Tuhan. Kuatkan iman dan jiwa pemikiran benar-benar datang kepada Tuhan, supaya segala penyertaan tangan Allah menyertai kita. Di mana menjelang hari-hari terakhir ini, saudara-saudariku seiman, secara kasat mata banyak masalah demi masalah kita hadapi. Banyak tantangan. Sebuah tantangan merupakan salah suatu ujian, pencobaan, pergumulan, supaya iman kita kuat benar-benar kepada Tuhan. Tujuan daripada ranah firman Allah, setiap umat yang percaya kepada Dia harus memiliki dan harus menghadapi pengujian, pencobaan, pergumulan. Itu harus kita hadapi sampai Tuhan menjemput kita yang sesuai kehendak dan seturutnya, supaya kita memahami sebenarnya bagaimana tentang berkoneksi kepada Tuhan, bagaimana berhubungan kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah telah memberikan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam jiwa tubuh kita. Sebab tubuh kita ini adalah bukan hanya milik kita sendiri, melainkan baik daripada Allah yang sudah Tuhan koneksikan Roh Kudus kepada jiwa dan tubuh pemikiran kita, saudara-saudariku. Biarlah saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus tahun 2022 ini, mari kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Ciptaan baru dan manusia baru adalah bukan secara badani lahiriah, tetapi iman kita
jiwa kita, pemikiran kita, iman kita kepada Tuhan. Mari tetap berkoneksi kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pembaharuan yang lebih baru. Menjadi lahir di hadapan Tuhan, kita lahir baru. Jangan hanya di dalam Natal itu kita mengenal Tuhan. Jangan hanya di dalam tahun baru itu kita mengenang Tuhan. Mari berkelanjutan tetap mengenang Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Mari menyerahkan sehidup kepada Tuhan, supaya kita diberkati, saudara-saudariku. Inilah awal kita buka firman Tuhan di channel ini sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, yang menyertai kami, yang melindungi kami, yang melawat kami. Apapun kami hadapi tahun yang lalu, saat ini tahun 2022, kami memohon dan menundukkan diri kepadamu Bapa. Kuatkan kami, lindungan tanganmu, penyertaanmu, jamahanmu, Roh Kudusmu yang mendewasakan kami dan mengajari kami. Bawalah kami Bapa di jalan kebenaran Tuhan. Kuatkan kami, apapun tantangan kami hadapi, kami percaya ada kuasa menyelimuti kami bersama Yesus dalam hidup kami. Biarlah tahun 2022 ini Tuhan, kami belajar demi belajar semakin dewasa, menjadi manusia baru, lahir baru, dan ciptaan baru di hadapan Tuhan, atas segala tuntunan naungan tangan daripada Allah, dengan naungan Roh Kudus daripada Allah, oleh keajaiban mujizat oleh ilahi daripada Allah Yesus Kristus. Bapa yang Maha Agung, Maha Kudus, kami saat ini Bapa kembali belajar firman-Mu. Hikmati kami, karunia hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Engkau berkata dari firman-Mu Bapa, bahwa firman perkataan-Mu adalah tidak bisa ditafsirkan dan tidak bisa diprediksi. Tapi kami percaya melalui roh pengertian pengajaran hikmat karunia dari Tuhan, kuasa Roh Kudus daripada Allah mengajari kami semua. Dan barang siapapun mendengar ini Tuhan, berkatilah mereka dan bukalah hati mereka semakin mengerti akan kebenaran-Mu, belajar demi belajar. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa dan kami berdoa. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus,